Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk selalu berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita mengajar, kita meneliti, dan kita mengabdi pada masyarakat. Nah, setelah kita pertemuan kemarin, kita telah melakukan bedah riset artikel tentang pemodelan zakat dengan menggunakan eksponensial smoothing ganda. Nah, kita akan lanjutkan dengan pemodelan zakat dengan menggunakan eksponensial smoothing sederhana. Lalu kita akan bandingkan kedua model, mana yang baik. Nah, itu yang akan kita jadi rujukan untuk mengatakan dia adalah model yang terbaik. Oke, kita akan lihat secara teori apa yang dimaksud dengan eksponensial smoothing sederhana. Kita akan lihat teori kita. Advance, share. Oke, ini teori kita. Kita sudah masuk teori bedah riset artikel zakat modeling using simple exponential smoothing. Jadi kita masuk ke dalam pemodelan lain dari zakat. Kita tahu pertemuan sebelumnya kita dapat oleh-oleh tentang buku statistik zakat tahun 2019. Di dalamnya itu ada data zakat, infak, dan sedekah, dan DSKL. DSKL itu dana sosial keagamaan lainnya. Dari tahun 2002 sampai tahun 2019. Nah, itu yang kita modelkan dengan menggunakan eksponensial smoothing ganda. Nah, sekarang kita akan masuk untuk memodelkannya dengan menggunakan simple exponential smoothing. Nah, kita lihat teorinya sederhana saja, bahwa exponential smoothing ini ada dua tahapan. Ada tahapannya, ada beberapa. Yang pertama, bahwa kita harus mengenal dulu bahwa simple exponential smoothing ini hanya tergantung kepada satu rumusan saja, yaitu LT disama dengan alfa dikali data tambah 1 kurang alfa kali LT kurang 1. Jadi kalau T-nya 1, tentu L1 sama dengan alfa kali data ke 1 tambah 1 kurang alfa L0. Nah, di sini L0 adalah rata-rata data. Nah, ini dia. Jadi sangat simpel sekali, namanya saja simple exponential smoothing. Tentu dia menjadi simple. Dapatkan L0 yaitu rata-rata data, lalu dapatkan LT. LT itu T itu bergerak dari 1 sampai ke banyaknya data yang mau kita inginkan dengan memberikan nilai alfa, yaitu alfa di antara 0 dan 1. Nah, data yang kita hasilkan dari model tadi kita sebut dengan YT, tentu bergantung hanya kepada LT. Oke, itu aja. Jadi jadi sangat simpel sekali, sangat mudah sekali untuk melaksanakannya. Jadi kalau kita lihat teorinya bahwa LT, data yang dihasilkan dari model itu LT saja. Dan untuk melihat kebaikannya orang kadang-kadang menggunakan MSE gitu. MSE itu adalah mean square error, di mana SSE bagi dengan T kurang 1.
Jadi kalau kita lihat, misal kita lihat dengan melihat data. Nah, ini pada pertemuan kemarin, pada pertemuan sebelumnya kita mendapatkan data, yaitu data ZIS dan DSKL dari tahun 2002 hingga 2009, yaitu dalam miliar. Ada 68,39 miliar, 85,28 miliar, 150,09 miliar, hinggalah 10 triliun atau 10.227,94 miliar atau 10 triliun lebih. Nah, ini data dari tahun 2002 sampai tahun 2019. Ambil nilai alfa sembarang 0,2, lalu dapatkan L0 itu min data, rata-rata data. Jadi Y1-nya L0, untuk mencari Y2 tentu dapatkan L1. L1 itu alfa kali DT data pertama, sikunya itu menunjukkan data pertama, 1 kurang alfa kali L0. Lalu Y2 itu adalah L1. Sedangkan untuk seterusnya Y3 itu tentu L2. Ini Y3 ya. Y3 itu tentu dapatkan dulu L2, di mana L2 alfa kali DT data kedua, 1 kurang alfa kali L1, Y3 itu adalah L2. Jadi sangat simpel sekali. Nah, tentu modelnya bisa banyak tergantung alfa yang kita pilih. Alfa itu adalah bilangan di antara 0 sampai 1. Jadi karena alfa itu banyak, ya modelnya bisa banyak. Mana yang terbaik alfanya adalah MSE-nya yang terkecil. Udah kita berikan tadi nilai MSE-nya tadi. Nah, oleh sebab itu, karena banyaknya alfa yang mungkin terjadi, ada enggak dalam R itu bahasa simple exponential smoothing yang seperti yang kita bahas minggu yang pada pertemuan sebelumnya pada exponential smoothing ganda. Ada enggak R berbicara tentang itu? Jawabannya ada. Kita lihat. Nah, di R itu namanya adalah hot winters dengan memberikan gamma false, beta false. Kalau ganda hanya gamma saja yang false. Tetapi kalau untuk simple exponential smoothing hanya menambah dengan gamma itu false, beta itu false. Tinggal alfa saja yang dia proses. Ingat, hot winters nama bahasa resminya. DTTS adalah data yang telah kita rubah ke dalam bentuk format time series. Lalu kalau kita cobakan data tadi, kita panggil model 2, maka dia akan memberikan nilai alfanya 0,99554. Nah, inilah alfa yang menjamin MSE-nya itu yang terkecil dari alfa-alfa yang lainnya. Oke guys, jadi simple saja guys. Jadi model kita bicarakan pada saat ini itu adalah sangat simple sekali. Namanya simple exponential smoothing, tentu dia akan menjadi simple. Nah, untuk melihat lebih lanjutnya, kita buka R kita. Kita akan lihat seperti apa perbandingan kedua model ini, baik model menggunakan eksponensial smoothing ganda maupun eksponensial smoothing sederhana. Kita tutup dulu, stop share. Kita akan coba lihat R kita. Tentu dalam R ini telah kita susun sedemikian rupa dengan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami. Jadi jika Anda memperoleh video ini, tutorial untuk belajar ini, Anda nanti bisa mencoba sendiri di rumah. Karena kita telah susun dengan menggunakan bahasa yang sangat simpel. Oke, kita lihat guys. Kita lihat R kita share, kita basics. Ada R. Ini R kita. Nah, ini R kita share.
Nah, ini R kita, guys. Jadi R kita, kalau kita lihat minggu yang lalu ini R, kita coba buka dua layarnya, Windows dan vertically. Kita tutup dulu yang tidak kita perlukan. Tidak kita perlukan, kita Windows, kita vertically. Kita bersihkan layar, edit clear console. Edit clear console. Nah, kita coba runkan data kita seperti minggu yang pertemuan sebelumnya. Ini data kita. Kita panggil DT, huruf kecil, caps lock DT. Nah, ini data kita. Data zakat yang telah kita masukkan ke dalam software R. Nah, sesuai dengan teori, kita mengambil alfanya 0,2 saja. Run. Nah, ini alfa 0,2. Jadi setelah di script, masuk ke dalam konsol. Nah, sesuai dengan teori tadi, tentu L0-nya itu min data. Nah, oke, L0 min data. Jadi kalau kita lihat nilai L0 kita, L0 adalah 2691 min data. Lalu Y1 kita dapatkan, lalu L1 kita run semua dulu, kita ganti ini Y3. Y3 run. Oke, jadi kalau kita lihat Y2 kita, Y2, oke, Y3. Oke, nah ini dia. Nilai Y1, Y2, Y3 yang diberikan. Nah, kita nampak jelas bahwa alfa 0,2 tidak mendukung hasil pemodelan. Kenapa? Karena sangat jauh berbeda. L0-nya 2600, sedangkan data 68. Yang kan Y2-nya, Y2-nya adalah 2000. Y3-nya 1000. Jadi kalau kita lihat alfa tidak mendukung model simple eksponensial. Nah, alfa mana yang akan kita gunakan? Tentu kita tidak bisa mau coba-coba. Susah untuk melakukan coba-coba. Lalu kita masukkan ke dalam bahasa R model 2. Kita run. Nah, ini model 2 kita tadi. Kita besarkan dulu. Hot winters, gamma false, betanya false. Oke, kita coba ketik model 2. Nah, jadi nilai yang tepat itu adalah nilai untuk alfa 0,99. Lalu kalau mau kita lihat seperti apa data yang dihasilkan, kita panggil fitted. Fitted model 2. Enter. Nah, ini dia. Jelas sekali, guys. Di sini nampak sekali. Di sini ada egghead, ini datanya 68, 85, 150, hampir mendekati data-data yang sebenarnya. Jadi kalau kita ambil datanya itu, tadi kita mempunyai data, ini dia, lalu kita ingin mengambil data yang dihasilkan, kita coba tengok dengan data, kita sebutlah data 1, yaitu S.numerik. Nah, kita beri numerik, kita mau memunculkan nilai data biasa. Fitted model 2. Model 2. Kita ambil kolom ke-1 saja, guys. Kolom ke-1. Kita tutup, kita enter, kita panggil DT1. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat, datanya itu hampir-hampir sama. Oke, ada 68, 85, 150, 295, dan seterusnya. Dan ini merupakan hal yang sangat menarik sekali. Nah, 17. Ini sangat menarik sekali untuk kita bahas seterusnya. Nah, lalu kita telah melihat berapa betanya, berapa alfa yang dihasilkan, berapa datanya. Lalu kita akan coba secara grafik. Kita akan coba secara grafik.
Kita coba secara grafik. Ini nama bahasa grafiknya. Jadi kalau mau dibagi biar nampak seluruhnya guys. Nah ini dia. Ini grafiknya. Oke, ini model plot DTTS. Itu maksudnya adalah data itu kita rubah ke dalam time series karena plot. X-nya itu tahun, sumbu X tahun, sumbu Y itu nilai zakat, besarnya huruf ada 2, itu warnanya merah, lebarnya 3, titel model eksponensial semungsing sederhana. Tulisan titel itu 2, lalu lines fitted model 2. 1, ini adalah gambar yang berwarna biru untuk model eksponensial sederhana. Legend lokator ini memberikan tanda untuk setiap grafik. Contoh misalnya grafik berwarna merah nanti kita sebut data sebenar, grafik berwarna biru kita sebut eksponensial semungsing sederhana. Lalu kalau kita run, kita coba run. Nah, ini dia guys. Jadi kalau kita lihat, ada sedikit perbedaan dengan model eksponensial ganda. Kalau eksponensial ganda, biru dan merah itu dia berimpit. Nah, kalau dia sederhana, biru dan merah itu agak renggang. Artinya, lebih baik lagi model eksponensial semungsing ganda. Untuk lebih jelas lagi, coba kita bandingkan grafiknya. Oke, kita ganding grafiknya. Konsol, kita coba bandingkan grafik model eksponensial. Nah, ini grafiknya kita coba. Ini dia. Nah, ini di atas adalah model yang kemarin. Nah, oke, model semut sel ini yang kemarin ganda. Dan ini adalah yang sederhana. Kita kasih grafik itu dalam satu lembar, dalam satu baris 2 kolom. Kita coba run keduanya. Kita coba run dulu. Run. Nah, ini dia. Ini juga. Nah, dapat kita lihat memang nyata bahwa eksponensial semungsing ganda itu dia berimpit. Artinya data yang dihasilkan model dapat menghampiri dengan baik data sebenarnya. Data sebenar merah, data model biru dibanding dengan eksponensial semungsing sederhana. Agak renggang antara data sebenar dan data yang dihasilkan model. Nah, kita belum puas, kita lihat nilai MAE. Mean absolute error, mana yang terkecil nilai mean absolute error. Oleh sebab itu, maka kita perlukan dalam mendapatkan MAE, ingat, pertama sekali kita ambil data itu kita run seluruhnya, run, balik ke konsol. Nah, kita lihat. Nah, data itu kita kurangi. Kenapa kita kurangi? Kita tahu dalam program itu hanya memunculkan data yang kedua dan seterusnya. Makanya data sebenarnya kita potong. Jadi kalau begitu kita akan lihat, nah ini ada warning. ESS. Nah ESS ini kita kurangi 1 lah. Karena kalau kita lihat longer object length, berarti dia tidak, karena yang eksponensial sederhana itu dimulai dari tahun 2003. Kalau yang ganda kemarin dimulai 2004. Makanya ini pengurangnya 1, kita kurangi 1 dulu. Oke guys, karena dia sederhana dimulai dari 2003 untuk dihasilkan model. Makanya kita perbaiki dulu model kita. Untuk ESS ini kita kurangi, kita beri di sini ESS itu kita kurangi 1. Nah, itu ESS kurangi data yang pertama saja. ESS
Kita kurangi yang pertama. Oke, min SSS, oke, min C1. Kita kurangi yang pertama, biar dia sama. Kita coba lihat efeknya. Oke, kita run balik. Nah, udah sama semuanya. Kalau tadi disebut panjangnya tidak sama, karena kita tahu yang eksponensial sederhana dimulai tadi dari tahun 2003, maka karena dia yang ganda dimulai 2004, kita potong yang di depan. Makanya sini sudah kita potong. Nah, oleh sebab itu kita lanjutkan lihat MAE, MAEG. MAEG itu maksudnya maksimum min absolute error ganda, eksponensial ganda 205, sedangkan min absolute error untuk yang sederhana adalah 633. Jauh sekali bedanya, lebih kecil lagi min absolute error. Nah, cara mendapatkan min absolute error adalah data sebenar dikurang dengan data model, ambil nilai mutlaknya, lalu rata-ratakan. Nah, kita tahu kita telah memutuskan dari grafik tadi juga nyata nampak yang terbaik model eksponensial semusing ganda dibanding dengan eksponensial yang simple. Dari nilai MAE pun nampak jelas jauh berbeda antara nilai MAE-nya. Nah, agar penampilan ini lebih menarik, kita coba tampilkan ke dalam bentuk grafik. Jadi semua grafik ini kita tampilkan ke dalam bentuk grafik. Oke. Kita run grafik kita di 3 par. Oke, kita lihat. Nah, ini tadi. Ini untuk ganda, ini untuk sederhana, dan ini adalah untuk perbandingan MAE. Nah, jadi nampak kita lihat guys di sini. Inilah yang dikatakan riset yang berkelas itu. Jadi semua hal itu kita lakukan dengan program komputer, lalu kita tampilkan dengan gambar. Lalu kita lihat dari perbandingan gambar ini jelas sekali bahwa riset ini sangat menarik. Kita tahu bahwa yang warna merah itu adalah MAE untuk eksponensial ganda, yang hijau adalah untuk MAE eksponensial sederhana. Nampak yang hitam itu lebih rendah. Dari gambar pun kita bisa nampak bahwa untuk smoothing ganda itu mampu menghampiri data sebenar yang warna merah. Tetapi sederhana dia cukup jauh. Nah, jadi kalau begitu, apa yang kita lakukan pada saat ini itu sudah sangat luar biasa, guys. Kita semua data kita lakukan dalam bahasa program sehingga menjadi sesuatu tampilan yang layak untuk dibuat menjadi suatu riset artikel. Oke, kalau kita lihat tadi bahasa programnya ini aja. Ini adalah bahasa program yang simple untuk membahas 2 model. Yang satu model adalah untuk eksponensial smoothing ganda, yang satu model adalah eksponensial smoothing sederhana, dan gambar yang satu perbandingan min. Oke, perbandingan min. Oke, saya rasa apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini itu sudah sangat luar biasa. Bedah riset artikel 1 dan 2 yang telah kita lakukan itu sudah bisa menghasilkan satu riset artikel yang insya Allah akan kita lakukan untuk penguatan kajian integrasi sains dan keislaman di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya rasa cukup dulu bedah riset artikel kita untuk sesi ini.
Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.